Meskipun kecil dan lunak, lidah bisa menusuk manusia sedalam-dalamnya. Setiap kata yang terucap akan selalu terngiang di dalam pikiran orang lain. Mungkin, candaan kecil yang kita lakukan itu nggak berarti apa-apa bagi kita, tapi bagi orang lain, itu akan selalu teringat di dalam pikirannya. Sesungguhnya, perkataan jelek yang tidak disadari akan tetap mendapat murka darinya. Gua punya kerabat yang semena-mena. Awal mulanya, gua menganggap kesemena-menaan itu sebagai bagian dari jati dirinya. Namun semuanya berubah ketika gua ngelihat dia bersikap sopan pada orang-orang tertentu. Loh, kok gitu? Tanya gua heran dalam hati. Orang yang sederajat dan berpangkat itu dihormati dengan baik, sementara orang yang dia anggap rendah itu diperlakukan secara berbeda. Entah itu dengan candaan yang jelek atau dengan prasangka buruk yang kaku. Gua pun menyikapi kerabat ini dengan sabar. Tapi, lama-kelamaan gua malas juga. Sampai akhirnya, gua berada di titik di mana gua harus membatasi interaksi. Gua nggak pengen marah, karena marah adalah tanda kebodohan. Teriak-teriak nggak jelas, cuma akan ngejatuhin martabat gua sendiri. Lagian, kerabat ini lebih tua daripada gua. Lebih baik, gua ngejaga jarak demi kedamaian hati, selagi tetap menjaga silaturahmi dengan cara bertegur sapa sebagai seorang kerabat. Contoh ego yang sengaja itu adalah saya harus menunjukkan eksistensi saya sebagai seorang senior. Mereka harus tunduk dan patuh dengan apa yang saya sampaikan. Kalimat ini adalah kalimat yang menunjukkan ego pribadi yang disengaja. Contoh ego pribadi yang nggak disengaja. Saya harus memposting banyaknya uang yang saya miliki di sosial media supaya mantan nyesel mutusin gua. Kalimat ini menunjukkan kesombongan yang tidak disengaja, karena ingin membuktikan diri karena telah dilecehkan. Nah, bersikap sewenang-wenang secara sengaja itu lebih parah daripada yang nggak sengaja. Ini terjadi karena semuanya dilakukan atas dasar kesadaran. Lantas gimana? Kalau si pendosa nggak punya pahala, maka dosa si korban itu akan dihapuskan. Ngomongin soal karakter, setiap orang memiliki karakter yang berbeda. Bagi mereka, berbicara kasar, berkelakuan buruk, dan mencari validasi itu tinggi nilainya. Wajar aja kalau mereka memiliki pembenaran atas perilaku buruk yang mereka kerjakan. Mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda, apalagi kalau terpapar dengan konten yang menormalisasi perilaku yang buruk. Bahkan, saudara serumah pun bisa memiliki perilaku yang berbeda. Inilah yang membuat orang lain gak bisa memperlakukan kita dengan cara yang sama. Mereka memiliki nilai yang berbeda. Kania Cita pernah ngomong, ketika kita mengharapkan orang lain untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti cara kita memperlakukan mereka, ini tandanya kita memiliki empati yang kurang. Dan pengharapan ini akan membuat kita jatuh ke dalam lubang kekecewaan. Ada ego di dalam pengharapan tersebut. Kalau gua nyapa lo mesti nyapa gua balik. Kalau gua nawarin lo makan, gua mesti ditawarin balik. Dan kalau gua sayang sama lo mesti sayang juga sama gua. Tentu aja, pengharapan tersebut hanya akan menyakiti diri kita sendiri. Menurut Kania Cita, daripada mengharapkan orang lain untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama, lebih baik memahami mereka. Dia juga mengutip perkataan Stephen Covey. Dia bilang, pahamilah seseorang terlebih dahulu sebelum meminta untuk dipahami. Karena pada saat kita memahami seseorang, kita akan terlepas dari beban pengharapan. Semua akan terlihat jelas. Nilai apa yang dia pegang, prioritas apa yang ingin dia capai, dan tujuan apa yang ingin dia selesaikan. Dengan memahami orang lain, maka setiap keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang tepat. Karena setiap orang harus dihormati dengan cara yang berbeda. Buat si A, memuji bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan. Bagi si B, memuji bisa membuat dia malu bahkan menjauh. Inilah yang menjadi salah satu alasan kenapa kita harus memahami terlebih dahulu. Dengan ngelakuin ini, maka kita akan terbebas dari harapan yang akan merusak diri sendiri. Dalam Stoik, apa yang kita lakukan itulah yang terpenting. Stoik percaya, baik atau enggaknya hidup seseorang itu bergantung kepada apa yang dia lakukan, bukan apa yang telah terjadi. Untuk melatih filosofi ini, kita harus secara sengaja berada di situasi yang nggak enak. Kita semua tahu, kemampuan harus dilatih secara spesifik. Ibarat berselancar, kita mesti masuk ke dalam air setelah mengetahui beberapa teori di tepi pantai. Ombak besar adalah guru yang terbaik dibandingkan dengan buku yang tebal. Ada sebuah prinsip dalam Stoik
yang membuat kita berada dalam kondisi terbaik di setiap waktunya. Prinsip ini bernama eudaimonia. Eu artinya baik, sementara daimon adalah jiwa yang terdalam. Melalui prinsip ini, kita akan dilatih untuk menjadi versi terbaik di setiap waktu. Caranya dengan memperkecil gap antara siapa kita yang ideal dengan siapa kita di saat ini. Setiap tindakan yang diambil harus sesuai dengan diri kita yang ideal. Kita dituntut untuk berfokus kepada kualitas hidup, dibandingkan dengan emosi sementara seperti bahagia. Emosi hanyalah pemberitahuan, bukanlah tujuan yang utama. Emosi seperti alarm yang memberitahu kita untuk bangun di waktu-waktu tertentu. Ini artinya, apapun yang kita kerjakan, itu harus dikerjakan dengan baik. Nggak peduli apakah kita bahagia atau enggak. Selain eudaimonia, ada prinsip lain dalam stoik yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip ini dikenal dengan nama dikotomi kendali. Orang-orang yang mendalami prinsip ini percaya bahwa ada hal-hal yang bisa kita kendalikan, seperti reaksi dan karakter, dan ada juga hal yang tidak bisa kita kendalikan, seperti cuaca dan kejadian alam. Belakangan ini, para ahli stoik menambahkan prinsip yang lebih bagus daripada dikotomi kendali, yaitu trikotomi kendali. Ada hal yang bisa kita kendalikan seperti karakter diri, ada hal yang tidak bisa kita kendalikan seperti alam dan cuaca, ada hal yang bisa kita pengaruhi seperti emosi manusia. Nah, prinsip baru yang modern ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang bisa kita pengaruhi, lalu membiarkan apa-apa yang tidak bisa kita kendalikan berjalan sebagaimana mestinya. Dari sini, kita bisa membentuk hidup kita dan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Contohnya, menjelaskan sesuatu kepada orang lain akan membuat orang lain lebih mengerti dan paham dengan apa yang kita sampaikan. Dalam pandangan Islam, seorang mukmin itu harus berpikir mengenai ridhonya Allah. Suatu ketika, Imam Ahmad memiliki tetangga yang sombong. Dengan berani, ia memanggil Imam Ahmad untuk datang ke rumahnya. Sesampainya di sana, ia malah menyuruh Imam Ahmad untuk pulang. Dia pun berkata, "Ya Imam Ahmad, pulanglah. Aku tidak butuh dengan engkau." Dengan senang hati, Imam Ahmad pulang ke rumahnya. Selama beberapa waktu, ia kembali memanggil Imam Ahmad untuk datang ke rumahnya. Dan anehnya lagi, dia kembali menyuruh Imam Ahmad untuk pulang. Kejadian ini terjadi berkali-kali, hingga akhirnya pemuda sombong tersebut heran. "Ya Imam Ahmad, kenapa engkau tidak jengkel?" Dijawab oleh Imam Ahmad, "Wahai anak muda, aku sangat senang dipanggil oleh tetangga, karena itu adalah perintah Allah. Semuanya kulakukan karena Allah, bukan karena engkau." Apakah ini mudah untuk dilakukan? Tentu saja tidak. Tapi seperti otot, ini semua bisa dilatih. Kita harus mengingat apa yang sulit itu terjadi karena kita jarang melakukan. Dan ini berlaku untuk semua bidang, termasuk berbuat baik atau berbuat jahat. Kita mesti meniatkan hati untuk berbuat baik karena Allah. Inilah yang akan memberikan kita kedamaian hati dan ketulusan ketika berbuat baik kepada orang lain. Seperti kasih ibu yang tak terhitung nilainya. Biasakan untuk berbuat baik demi pahala di akhirat. Kesimpulannya, mengharapkan orang lain untuk memperlakukan kita dengan cara yang sama seperti cara kita memperlakukan mereka adalah pengharapan yang merusak. Kita akan kehilangan hal mendasar yang menjadi patokan kebahagiaan buat kita di masa depan. Orang lain gak akan bisa memperlakukan kita dengan cara yang sama, karena mereka dibesarkan dengan cara yang berbeda. Apalagi kalau kita sampai berharap. Tentu saja, ini adalah resep pasti sebuah kesedihan. Sejatinya, bahagia atau enggak, itu tergantung pada diri kita sendiri. Ini adalah salah satu kebebasan yang kita miliki sebagai seorang manusia. Orang lain bisa melecehkan, tapi itu nggak berarti apa-apa tanpa seizin kita. Dalam contoh yang ekstrim, kemalangan yang membuat orang lain sedih, itu nggak membuat kita memiliki kesedihan yang sama. Ini artinya, suatu kejadian hanya akan menjadi kejadian sebelum kita menyematkan sebuah arti pada kejadian tersebut. Kejadian bukanlah sumber kesedihan. Sebagai manusia, kita harus memperhatikan apa-apa yang kita lakukan. Bisa aja, candaan kecil yang kita buat itu akan selalu teringat di pikiran orang lain. Bisa aja, hal tersebut akan menjauhkan kita dari rezeki yang seharusnya bisa kita dapatkan. Daripada ngomong yang bukan-bukan, lebih baik menyimpan opini di dalam diri. Karena apa yang kita sangka baik, itu belum tentu baik di mata orang lain. Nasihat yang diberikan
bisa aja dianggap sebagai sebuah penghakiman. Kita harus menyadari ini dan menjaga setiap perkataan yang kita ucapkan.